Untuk desil, apakah super barbar? Sangat super barbar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang review penggunaan dari aplikasi yang baru-baru aja, yaitu Lastborn. Lazada ya, dari Lazada ya teman-teman ya. Nah, apakah aplikasi ini aman untuk digalbay dan apakah ada di lapangannya? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Lastborn yang terbaru dari Lazada. Jadi buat kemarin-kemarin yang nanya, Mbak, Lastborn itu gimana? Ada di lapangannya enggak ya? Lastborn kok susah banget ya diaktifin? Kok kita sebagai pengguna yang tidak galbay pun susah untuk ngaktifin Lastborn? Nah, saya akan bahas ya teman-teman ya. Yang pertama, Lastborn ini adalah produk dari Lazada. Itu hasil kerjasama dari Kredit Pintar dan Lazada. Dan Lazada sendiri ini, Lastborn ini ya, terutama ya, itu bekerja sama dengan bank-bank dari top-top Indonesia. Mungkin nanam sahamnya sedikit ya teman-temannya, nggak terlalu banyak. Jadi untuk pengguna-pengguna Lastborn ini adalah orang-orang yang memang pilihan. Nah, Lastborn ini sendiri dia terkonfirmasi dengan FDC Fintech Data Center. Jadi kalau kalian sudah galbay di Kredit Pintar, galbay di Lazada, otomatis tidak akan bisa meminjam di Lastborn. Nah, untuk Lastborn sendiri dia tuh punya limit sampai 20 juta, masih sedikit ya. Tapi kalau untuk sekedar hanya beli barang ataupun kredit atau cicilan apapun, kalau seandainya hanya di bawah-bawah dari 10 juta masih aman untuk menggunakan Lastborn. Tapi Lastborn ini punya bunga tidak wajar. Kalau ditanya apakah dia legal? Dia legal karena dia turunan dari Lazada dan Kredit Pintar. Dia adalah produknya sama kayak Gojek. Gojek itu punya GoPayLater, GoPinjam, punya itu yang produk-produknya ya. Sama juga dengan Lastborn. Nah, cuman orang-orang yang boleh pinjam itu adalah orang-orang yang benar-benar orang yang sangat lancar pembayarannya. Itu dia punya bunga yang luar biasa. Per harinya dia punya bunga 0,12% dan per bulannya bunganya 1-6% per bulan. Luar biasa ya, tinggi banget. Di dalam ada denda itu juga, terdapat denda penalti. Itu sebesar 50.000 per bulan. Gila banget ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya hutang di situ 100.000, 0,12% per hari, terus itu ditambah lagi dengan 50.000. Jadi bunganya luar biasa. Tapi gak usah takut teman-teman ya, yang namanya bunga masih bisa dinego asalkan kalian punya uang untuk langsung membayarkan pokoknya saja. Gitu ya. Nah, untuk yang punya pinjaman di Lastborn harus perhatikan ya. Lastborn sendiri ini punya peraturan, yaitu jika kalian punya pinjaman terus kalian mau mencicilnya itu bisa. Tetapi kalian harus menghubungi CS-nya terlebih dahulu. Terus kalau kalian mau melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo bisa nggak? Bisa. Tapi kalian tidak bisa langsung pinjam besoknya atau pinjam lagi pada hari itu. Karena apa? Misalnya kalian ambil tenor 12 bulan, terus kalian lunaskan di angka 10 bulan, kalian wajib menunggu 2 bulan ini habis baru kalian bisa melakukan pinjaman di bulan ketiganya. Artinya misalnya dari Januari kalian pinjam, terus Desember habis, terus kalian melunaskannya di Oktober. Nanti di Januari nanti baru bisa kalian melakukan pinjaman. Jadi nggak bisa langsung pada saat bulan Oktober itu kalian lunasin, terus Oktobernya juga kalian melakukan pinjaman. Tidak begitu sistemnya teman-teman. Rata-rata semua orang yang menggunakan Lastborn pada seperti itu. Nah, juga penggunanya ini belum terlalu banyak karena memang sangat diminimalisir dan hanya orang-orang terpilih saja. Nah, kabar gembiranya lagi untuk Lastborn sendiri, karena dia masih baru,
itu dia hampir belum masuk ke dalam slik OJK. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan masuk ke dalam OJK, apalagi sudah ada wacana bahwa semua pinjol dan semua pay letter akan masuk ke dalam slik OJK. Kalau pay letter sudah dari kemarin-kemarin ya teman-teman ya, sudah memang dia masuk ke dalam slik OJK. Apapun nama pay letternya, dia masuk ke dalam slik OJK walaupun 20.000. Nah, untuk yang kayak lasbon, pinjol-pinjol dan segala macam di bawah turunan dari pinjol-pinjol besar, itu ada sebagian yang masuk ke dalam slik OJK dan ada tidak. Termasuklah lasbon ini, dia hampir belum masuk ke dalam slik OJK. Nah, bagaimana dengan FC lapangannya? Karena dia baru, bisa dipastikan FC lapangannya belum terlalu banyak dan hampir tidak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan di Jabodetabek sudah ada DC lapangannya. Tapi mungkin baru sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya yang menagih itu adalah Lazada ataupun yang menagih itu adalah DC-DC dari Kredit Pintar, boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun dia turunannya, tetap dia punya manajemen sendiri, tetap dia punya keuangan sendiri. Jadi mereka punya orang-orang dan punya karyawan-karyawan sendiri. Tetap mereka harus kita mintai, baik itu identitasnya, surat SPPI-nya, ada itu SOA-nya dan segala macam, kita wajib minta sesuai dengan pinjol yang mereka tagih, yaitu lasbon. Jadi harus memang ada dari lasbonnya, bukan dari Lazada ataupun Kredit Pintarnya. Gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya, bagaimana dengan ancaman paradesinya? Nah, ancaman paradesinya itu luar biasa barbar. Kenapa saya bilang luar biasa barbar? Rata-rata yang udah banyak galbay nih ya, daerah Jabodetabek terutama daerah Bandung, itu rata-rata mereka banyak dikirimin paket COD. Rata-rata seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalnya terima pakai COD kayak saya nggak ngerasa mesen, ataupun ada yang tiba-tiba nomor nggak dikenal langsung minta Sherlock, kalau kita katanya ada paket yang mau datang, itu udah jangan, itu pasti ulah-ulah paradesi. Dan juga kalau ada yang mengatakan, Mbak ini ada paket sekian ratus ribu atau sekian, saya akan antar ke rumah, langsung aja tolak, maaf mas, saya tidak pernah ada merasa mesen, saya tidak pernah ada merasa order, tolong kembalikan, saya tidak mau menerima. Bisa kita seperti itu teman-teman ya. Kita berhak 100% menolak apa yang bukan milik kita ataupun apa yang tidak pernah kita order. Jadi kalian jangan takut ya. Nah, lanjut lagi, untuk DC apakah super barbar? Sangat super barbar. Selain yang saya sebutkan tadi, mereka juga sebar data, tapi itu hanya di konder aja. Dan bagaimana dengan sosmed juga dikejar sama mereka. Sama dengan Kredit Pintar. Kalau misalnya kalian lihat ritmenya para DC Kredit Pintar dan Lazada, hampir sama seperti itu. Karena mereka punya manajemen yang sama. Jadi mereka mengakses sosial media, sebar data juga ke konder. Kalau untuk di luar konder sampai sekarang ini belum terlalu banyak, tapi tidak menutup kemungkinan akan kedepannya ya teman-teman ya. Jangan pernah menjadi patokan setiap pinjol itu sekarang tidak ada DC lapangannya, besok ada DC lapangan, terus kalian bilang ini kemarin ada DC lapangannya, sekarang ada DC lapangannya. Nggak konsisten banget loh. Kita kan nggak tahu yang namanya pinjol-pinjol ini akan terus terupdate. Karena apa? Seperti vlog saya yang sebelumnya, banyak beberapa pinjol yang sedang diawasi OJK karena tingkat macetnya tinggi. Setiap hari pasti OJK dan pinjol itu akan berpikir bagaimana cara mengembalikan uang mereka atau mendapatkan uang yang sudah kalian ambil dari mereka. Pasti ya kan ya. Sedangkan kita yang punya hutang sama tetangga 10.000 aja, kita rasanya pengen kita ambil aja, walaupun cuma 10.000 itu hutang kita, apalagi yang orang lain gitu ya. Jadi tidak bisa jadi patokan. Untuk saat ini, hari ini saya bilang tidak masuk slik dan tidak ada DC lapangannya. Tidak menutup kemungkinan minggu depan mungkin akan turun ke lapangan FC-nya. Jadi tetap waspada. Kalau kalian mau galbaikan. Kalau niat mau galbay berarti siap menanggung segala resiko apapun yang akan terjadi. Gitu teman-teman ya. Yang penting kalian kuat mental. Kalau seandainya kalian merasa saya belum ngabarin suami, saya belum tahu mertua, saya belum ini itu segala macam, kalian berdoa saja. Semoga DC-nya nyasar, semoga FC-nya nyasar. Kalaupun harus sebar data segala macam, kalian bisa katakan itu bukan saya. Bisa saja itu data saya diambil. Apalagi sekarang semua serba digital, semuanya bisa aja diambil datanya.
gitu ya. Keamanan digital di Indonesia belum 100% bagus seperti di luar negeri. Jadi segala macam aja bisa kita alasankan, yang penting kita tetap semangat dan tidak down dengan segala macam ancaman paradisinya. Gitu ya teman-teman ya. Dan buat yang mau lanjutkan galbay di Lasbon, lanjutkan aja, nggak jadi masalah teman-teman ya. Cuman kalian tidak mungkin akan bisa melakukan pinjaman ke daerah, ke pinjol-pinjol yang lain, pinjol-pinjol besar, karena sudah berkaitan dengan kredit pintar. Tapi kalau kalian mau mencoba ke pinjol yang kecil-kecilnya mungkin bisa. Gitu ya. Semangat terus buat kalian yang galbay. Jangan patah semangat. Kalau sudah galbay ya lanjut aja galbay. Jangan maju mundur. Terus juga jangan pula kalian sesekali ngecek udah berapa ya bunga ya, udah berapa bunga, nggak usah. Karena apa? Ketika kalian aktifkan aplikasi kalian, berarti kalian akan terdeteksi kalian berada di posisi mana dan menggunakan HP apa dan menggunakan nomor berapa. Jadi akan ketahuan. Jadi kalau mau niat galbay aja dulu, kumpuli uangnya aja dulu. Nanti kalau mau bayar tinggal nego ke pinjolnya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan buat hari ini. Semoga makin semangat kalian, semoga juga makin menambah mood booster kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.